Assalamualaikum anak-anak. Halo, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Anak-anakku yang Bu Citra sayangi dan Bu Citra cintai, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk yang beragama Islam, Bu Citra persilahkan untuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, semoga dengan bacaan tadi kita semua diberikan kemudahan untuk belajar hari ini. Oke, untuk materi pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang ini dia, senam lantai, dan materinya tentang guling depan dan guling ke samping. Nah, anak-anak sudah tahu belum? Tapi sebelum kita membahas materi, Bu Citra akan menjelaskan dulu tentang tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajarannya nanti, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan tentang variasi pola gerak dominan, bertumpu, tolakan, berputar, mendarat pada guling depan dan guling ke samping. Coba anak-anak bayangkan. Kita yakin anak-anak sudah tahu ya untuk melakukan guling depan itu seperti apa. Nanti kita akan memberikan penjelasan. Yang penting anak-anak menyimak video ini dari awal sampai akhir. Pokoknya videonya jangan di-skip. Anak-anak harus lihat dari awal sampai akhir biar anak-anak tahu gimana caranya melakukan guling depan dengan benar. Oke, kita masuk ke pelajarannya. Senam lantai yaitu ini dia, latihan tubuh yang dilakukan di lantai atau pada alat yang dirancang untuk meningkatkan daya tahan, kelenturan, koordinasi, dan kontrol tubuh. Maksudnya dilakukan di lantai dengan alat itu menggunakan matras ya anak-anak untuk gerakan guling depan ini ya. Terus nanti matrasnya itu yang anak-anak gunakan itu adalah kasur atau busa atau karpet, tapi yang apa sih itu namanya, empuk. Nah, untuk variasi dan kombinasi gerak senam lantai dengan alat itu ada banyak ya anak-anak, ada banyak. Nggak cuma guling depan aja, tapi ada melompati rintangan, ada senam dengan tongkat, ada bergantung dengan kombinasi mengayun, terus ada berguling ke samping. Yang akan kita pelajari hari ini adalah berguling ke samping, ada berguling ke depan, ada berguling ke belakang, dan ada berguling di peti lompat ya. Anak-anak tahu nggak peti lompat? Kita udah pernah menjelaskan ya di video sebelumnya, itu udah ada peti lompat. Nanti anak-anak cuma tinggal cek aja. Terus untuk materi yang pertama yaitu ini sini ya, yaitu kombinasi gerak senam lantai dengan alat, yaitu berguling ke samping ya. Ini dia gambarnya, coba anak-anak perhatikan. Sekarang coba dibayangkan gerakannya itu seperti apa. Kalau anak-anak melihat gambar ini, nah ini gambar ini, coba sekarang anak-anak bayangkan kira-kira kalau anak-anak yang melakukan itu bentuknya akan seperti apa ya? Apakah bisa sama seperti gambar atau malah lebih bagus dari gambar? Nah, coba anak-anak perhatikan dengan benar. Untuk melakukan gerakan itu anak-anak sangat mudah, dan Bu Citra yakin anak-anak pasti bisa. Karena gerakan itu gerakan yang simple ya. Itu adalah gerakan berguling ke samping. Sikap awalnya nanti jongkok. Terus anak-anak tinggal jongkok aja sambil memegangi lutut, terus berguling ke samping. Nanti akan ada contohnya dan pasti anak-anak bisa. Makanya anak-anak harus menyimak video ini
dengan baik dan jangan ditinggal, jangan diskip. Oke? Terus gimana sih caranya untuk melakukan berguling ke samping? Ini dia caranya. Nah, caranya anak-anak yang pertama yaitu posisi awalnya sikap jongkok sejajar dengan matras ya, matras sejajar. Kemudian kedua tangannya memegang lutut, tangan kanan memegang lutut kaki kanan, tangan kiri memegang lutut kaki kiri. Kemudian setelah itu gulingkan badan ke arah kanan atau ke kiri. Kalau dicontoh Bu Citra bergulingnya ke arah kanan, jadi anak-anak bisa melakukan ke arah kanan, tapi kalau yang mau ke arah ke kiri dulu juga boleh ya. Pokoknya bebas mau ke kanan atau mau ke kiri bebas. Setelah itu jaga keseimbangan badan dan usahakan arah gulingannya tetap lurus. Kalau anak-anak berguling ke kanan ya tetap lurus, jangan sampai nanti bergulingnya harusnya lurus tapi anak-anak malah jadinya nanti miring, jangan sampai ya. Ini tantangan untuk anak-anak, harus bisa lurus. Nah, setelah itu kembali ke posisi awal. Posisi awalnya tadi apa? Jongkok. Jadi nanti terakhir juga anak-anak posisi terakhirnya adalah jongkok. Nah, sekarang kita lihat aja videonya. Ini dia videonya. Nah, cukup mudah kan? Setelah anak-anak melihat contohnya, pasti anak-anak sudah terbayang nanti anak-anak akan melakukannya seperti apa, dan pasti bisa, Bu Citra yakin pasti bisa. Oke, kita lanjut ke gerakan yang kedua. Gerakan yang kedua yaitu guling ke depan dengan posisi awal berdiri. Ini videonya, coba anak-anak perhatikan, kilas aja ya contoh videonya seperti itu. Nah, untuk cara melakukan guling ke depan dengan posisi awal jongkok, yang pertama yaitu berdiri tegak menghadap ke matras. Yang kedua nanti meletakkan kedua tangan di matras, di depan ya, di depan diletakkan kedua tangannya menempel ke matras, telapak tangannya harus menempel ke matras semua. Kemudian yang ketiga, kepalanya menunduk dengan menempelkan dagu ke dada. Dagu dan dada wajib menempel saat gerakan guling ke depan ini. Jangan sampai dagunya lepas atau menengadah begini, tidak boleh, harus menempel. Oke anak-anak, ini kuncinya. Anak-anak harus menempelkan dagu ke dada, jangan lupa. Kemudian setelah ini menempel, selanjutnya tempelkan tengkuk. Tengkuk itu bagian sini ya anak-anak, bagian sini, kelihatan nggak? Ya, pokoknya bagian sini, kepala belakang. Yang ditempelkan di matras itu adalah tengkuknya dulu. Anak-anak jangan bingung, jangan kepalanya. Kalau yang ditempelkan kepalanya dulu, nanti anak-anak akan pusing. Makanya anak-anak sering pusing itu karena yang menyentuh matras itu salah, bukan tengkuknya dulu tapi malah kepala dulu. Jadi anak-anak harus melakukannya dengan benar, tengkuknya dulu yang menyentuh lantai matras. Setelah tengkuknya itu menempel, kemudian jatuhkan punggungnya ke matras dengan menolakkan kedua kaki, dan nanti diakhiri dengan jongkok kemudian berdiri. Biar anak-anak gak bingung yang Bu Citra jelaskan, kita langsung lihat aja videonya ya. Pasti anak-anak bisa. Coba anak-anak perhatikan. Yang penting anak-anak jangan takut ya.
Bu Citra yakin anak-anak pasti bisa. Dan untuk alatnya silahkan siapkan matrasnya. Anak-anak bisa menggunakan kasur atau bisa ya tempat tidur anak-anak bisa anak-anak gunakan untuk melakukan gerak guling depan dan guling ke samping. Atau kalau untuk guling ke samping dikerjakan di karpet aja nggak masalah, tapi untuk guling depan dengan posisi awal berdiri silahkan dilakukan di kasur ya. Dan kalau anak-anak kerepotan untuk mengangkat kasurnya keluar, tidak usah diangkat keluar, silahkan lakukan di dalam kamar boleh. Yang penting gerakannya kelihatan ya. Untuk tugasnya silahkan dikerjakan. Ada ini tugasnya. Oke, untuk tugasnya yang pertama, bagaimana caranya melakukan guling ke samping dan guling ke depan. Silahkan anak-anak kerjakan di buku tulis. Lalu yang kedua, apa aja variasi pola gerak senam lantai menggunakan alat. Silahkan ditulis, dikerjakan di buku tulis. Dan yang ketiga, silahkan mencoba untuk mempraktekkan gerak guling ke samping dan gerak guling ke depan. Silahkan kirimkan videonya ke WA Bu Citra ya. Jadi tugasnya ada 3, menjelaskan bagaimana caranya melakukan gerak guling ke depan dan ke samping, lalu variasi gerak apa saja senam lantai menggunakan alat, dan yang ketiga praktek guling ke depan dan guling ke samping. Sudah paham anak-anak? Jika anak-anak belum paham, silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan Bu Citra yakin anak-anak pasti bisa. Yang penting anak-anak berani mencoba ya. Silakan dicoba semampunya anak-anak aja ya. Bu Citra tidak mewajibkan anak-anak untuk bisa melakukan gerakan dengan sempurna, tapi lakukan gerakan ini semampu anak-anak. Bu Citra yakin anak-anak pasti mau belajar, mau berlatih, dan mau berusaha untuk bisa melakukan yang terbaik. Dan untuk tugas ini, anak-anak wajib melakukan tugas ini dengan didampingi oleh orang tua. Jadi jangan melakukan gerakan ini sendiri. Anak-anak harus didampingi oleh orang tua supaya ada yang menjaga anak-anak dan bisa menyemangati anak-anak. Oke, yang penting anak-anak semangat. Sebelum anak-anak melakukan gerakan ini, yang harus anak-anak lakukan adalah melakukan pemanasan terlebih dahulu. Melakukan pemanasannya harus yang maksimal ya anak-anak, agar otot-otot anak-anak itu lemas dan saat nanti anak-anak mempraktekkan tidak kaku, dan juga hari esok, hari setelahnya anak-anak tidak akan merasakan pegal-pegal di badan, tidak akan merasakan sakit ya. Untuk itu anak-anak harus melakukan pemanasan dengan baik. Dan setelah anak-anak melakukan gerakan ini, anak-anak juga harus mengakhirinya dengan melakukan pendinginan agar tubuhnya kembali normal, otot-ototnya jadi kembali normal lagi. Dan jangan lupa untuk minum air putih agar tubuh tidak dehidrasi. Tahu ya dehidrasi? Dehidrasi itu apa anak-anak? Coba siapa yang bisa menjelaskan dehidrasi itu apa? Silakan yang tahu pengertian dehidrasi silakan tulis di kolom komentar. Nanti Bu Citra akan baca dan silakan balas ya. Terima kasih anak-anak. Nah, dan terakhir anak-anak jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya biar Bu Citra semangat bikin videonya, biar bisa terus bikin video untuk anak-anakku semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.